Alhamdulillahilladzi binikmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartaji'uz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mewartakan kepada Rasulullah tentang 2 hari raya yang selalu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya itu dengan 2 hari raya yang lebih baik. Apa 2 hari raya itu? Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, hari Adha dan hari Fitri. Permasalahan Yaumul Fitri, hari Fitri, atau kita biasa mengistilahkan dengan Idul Fitri, itu sangat luar biasa. Kenapa? Dikarenakan banyak bahasan-bahasan atau makna-makna yang memang ini tidak banyak diperdalam, tidak banyak dibaca, dan ini merupakan sesuatu diskursus yang perlu kita gali lebih dalam kembali. Ada 2 permasalahan penting ketika kita berbicara tentang Idul Fitri. Sebelum kita menginjak kepada permasalahannya, kita bagi terlebih dahulu bahasannya dari 2 kata penting ini. Idul Fitri ini tersusun dari 2 kalimat atau 2 kata, yaitu al-idu dan al-fitru. Al-idu, banyak orang yang mengatakan al-idu itu artinya adalah kembali. Jadi Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Al-idu dikatakan diambil dari kata ada, ya'udu, audan. Ada audah, ada ma'ad, itu masdarnya itu. Al-id dikatakan atau banyak yang mengatakan artinya kembali karena diambil dari kata ada, ya'udu, audan, artinya kembali. Nah, apakah memang seperti itu? Kalau kita lihat atau sependek pengetahuan saya atau sependek bacaan saya, ternyata id itu punya arti, punya makna tersendiri gitu. Kenapa punya makna tersendiri? Karena di dalam sistem tata bahasa ini sangat berbeda gitu. Nah, al-id itu dari sependek pemahaman saya dan sependek bacaan saya, id itu paling tidak yang pertama bisa diambil dari kata al-adah, artinya kebiasaan, adat yang selalu berulang-ulang. Kita bisa rasakan bahwa id itu, hari id itu adalah hari yang selalu berulang-ulang dan menjadi adat kebiasaan bagi kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, ini diambil oleh seorang pakar bahasa yang bernama Ibnu Mandzur. Kata Ibnu Mandzur, dia mengutip ungkapan dari Ibnul Arabi, id dinamai id, sumyal idu idan li'annahu ya'udu kulla sanatin bifarohin mujaddadin. Id dinamai id li'annahu ya'udu kullasanatin, karena kembali dalam setiap tahun, terus datang, terus hadir di tiap tahunnya, bifarohin mujaddadin, dengan kegembiraan yang baru. Kita bisa rasakan bahwa hari Id itu hari di mana kita merayakan kegembiraan, kita merayakan kesenangan, karena dalam 1 bulan kita dididik berpeluh beribadah dalam melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, setelah kita
mengetahui makna id, kita mengetahui secara terminologis apa yang disebut id, kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Ini pembahasan yang cukup debatable, ada perdebatan di sana, yaitu makna al-fitr. Apa itu al-fitru? Sehingga banyak orang mengatakan Idul Fitri itu artinya adalah kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Ma huwal fitru? Apa itu fitri? Kemudian apa perbedaan, mal farqu, apa perbedaan antara al-fitru dengan al-fitrah? Ataukah sama saja antara fitru dengan fitrah itu? Karena dari secara redaksional ini mengambil satu kata yang hampir mirip gitu. Nah, ketika kita membahas al-fitru ini, banyak orang berkata fitrah itu banyak orang berkata bahwa Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Ini sebetulnya dilandasi berdasarkan dalil-dalil. Jadi tidak berdiri sendiri. Ini berdasarkan dalil. Misalkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah menerima hadis tersebut dari ayahnya Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Ramadan adalah syahrun kataba alaikum siyamahu wasanantu lakum qiyamahu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah telah mewajibkan kepada kalian saum dan telah aku sunahkan kepada kalian qiyam Ramadan pada bulan tersebut. Faman somahu wa qomahu imanan wahtisaban, dan barang siapa saum dan melakukan qiyam Ramadan pada bulan tersebut, kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu, maka ia keluar pada bulan itu setelah dia membereskan bulan Ramadan seperti hari di mana anak bayi dilahirkan oleh ibunya. Hadis pertama itu bahwa Idul Fitri itu hari di mana Ramadan telah beres, Ramadan telah usai, maka kayaumin waladathu ummuhu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya sendiri, artinya tanpa dosa dan suci. Nah, tanpa dosa dan suci ini kemudian ditafsir oleh hadis riwayat muttafaq alaihi atau Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan berdasarkan fitrahnya, bebas dari dosa, dia masih memegang Islam dan tidak tercampur dengan akidah-akidah yang lainnya. Ketika dia telah membereskan saumnya, ketika dia melakukan qiyam Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh rasa iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ia seperti bayi dalam fitrahnya sendiri. Maka Idul Fitri itu selalu diartikan kembali kepada kesucian berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah ini, Ibnu Majah, yang ditafsir anak tersebut atau kayaumin waladathu ummuhu dengan hadis riwayat muttafaq alaihi atau Bukhari Muslim gitu. Ada dua permasalahan di sini. Permasalahan pertama, pertanyaan pertama, kalau fitrah ini diartikan sebagai kesucian, apakah memang seperti itu? Karena paling tidak, menurut hemat saya, fitrah itu bisa diartikan beberapa macam makna. Fitrah itu ada fitrah yang maknanya badaah.
permulaan, awal mula. Ketika Allah mengatakan fatirus samawati wal ardi, berarti Allah yang paling pertama awal mula menciptakan langit dan bumi. Fitrah, maaf ini kurang tak marbutoh. Fitrah dalam pengertian kedua adalah al-khalqah, yaitu ciptaan. Fitrah dalam pengertian ketiga adalah al-Islam. Islam. Fitrah dalam pengertian ketiga adalah al-mitsaq, perjanjian. Paling tidak ada 4 makna yang bisa kita gali lebih dalam mengenai fitrah ini. Ketika Idul Fitri diartikan kembali kepada fitrah, lantas fitrah mana yang kita ambil? Karena fitrah itu punya berbagai macam makna seperti ini. Nah, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ternyata hadis Ibnu Majah yang potongannya saya tulis barusan itu ternyata punya masalah yang internal juga di dalam hadisnya sendiri. Hadis dari Ibnu Majah tersebut ada seorang perawi yang bernama An-Nadhr bin Syaiban Al-Harani. Rawi An-Nadhr bin Syaiban Al-Harani ini kemudian dikatakan oleh Ibnu Ma'in laisa hadithuhu bisyai'in. Hadisnya tidak bisa jadi apa-apa. Hadisnya bukan apa-apa. Ketika Ibnu Ma'in berkata demikian, artinya ini tidak bisa dijadikan hujah sama sekali. Makanya komentar Imam Bukhari terhadap hadis Ibnu Majah barusan, hadis yang berbicara tentang seseorang yang beres melakukan Ramadan, melakukan aktivitas ibadah Ramadan tersebut, kemudian kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya sendiri, artinya bebas dari dosa, artinya fitrah. Kata Imam Bukhari, hadis-hadis tersebut lam yasihha, kata Imam Bukhari sendiri. Hadisnya tidak ada yang sahih. Karena Imam Bukhari berpendapat, atau imam-imam hadis yang lain pun mengatakan bahwa hadis yang berbicara tentang Ramadan imanan wahtisaban, mengharap ridha Allah dan penuh rasa iman, itu yang sahihnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni dosanya dari aktivitas-aktivitas yang telah lalu. Nah, hadis ini bermasalah. Kemudian bagaimana kita memilih makna Idul Fitri yang benar? Sejauh pengamatan saya dan menurut hemat saya, ini merupakan pendapat atau pandangan yang terpilih berdasarkan hadis-hadis sahih dan berdasarkan pelacakan makna-makna kata. Idul Fitri itu lebih cocok diartikan hari raya di mana kita tidak melakukan saum, hari raya di mana kita bisa makan, hari raya di mana kita bisa minum, dan diharamkan saum pada hari itu. Adapun asumsi itu atau hipotesa itu dibangun berdasarkan keterangan-keterangan, misalkan yang pertama dari Sahal bin Sa'ad. Dari Sahal bin Sa'ad mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. La yazalun nasu bi khairin, tidak henti-hentinya manusia ada dalam kebaikan. Ma'ajalul fitra, selama ia menyegerakan dalam al-fitro. Apa al-fitro? Berbuka, makan, minum, dan ia membatalkan saumnya. Itu yang pertama. Ini hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis kedua
Ada hadis riwayat Aisyah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis kedua ini sebagai penunjang dari pendapat dari pandangan seperti ini. Ini diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhahin nas. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Imam Syafi'i dalam musnadnya. Al-fitru, fitr itu yauma yuftirun nasu, ketika orang-orang berbuka tidak melaksanakan saum. Wal adha, sedangkan yang disebut al adha yauma yudhahin nasu, ketika orang-orang menyembelih binatangnya pada waktu itu, menyembelih untuk dilakukan sebagai ritual ibadah pada hari adha. Nah, dengan dua hadis ini, dua hadis penunjang ini, maka kita bisa melihat bahwasanya al-fitru, Idul Fitri, itu artinya adalah hari di mana kita melakukan makan dan haram dilakukan puasa pada waktu itu. Nah, mari kita rinci bahasan kita pada kesempatan kali ini, bahwa Idul Fitri tidak cocok menurut hemat saya diartikan sebagai kembali kepada fitrah karena beberapa alasan. Alasan pertama, kalau diartikan sebagai kembali kepada fitrah, fitrah mana yang kita ambil? Karena sebagaimana pemaparan barusan, bahwa fitrah bisa diartikan sebagai al-Islam, sebagai bada'ah, permulaan, sebagai as-sunnah, sebagai yang lainnya. Permasalahan kedua, hadis yang dijadikan rujukan yaitu riwayat Ibnu Majah, kayaumin waladathu ummuhu, bahwa seseorang yang beres melakukan saum dan dia bertemu dengan Syawal atau bertemu dengan Idul Fitri itu seperti orang yang dilahirkan, seperti bayi yang dilahirkan ibunya, artinya terbebas dari dosa, dan itu diartikan fitrah, ternyata bermasalah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama An-Nadhr bin Syaiban yang dinyatakan dhaif, perawi tersebut, oleh Yahya bin Ma'in. Kemudian hadis-hadis yang berbicara itu pun juga kata Bukhari lam yasihha, tidak sahih. Kemudian ada tambahan yang ketiga, kalaulah fitrah itu diartikan al-bada'ah wal Islam, permulaan dan Islam, artinya kita masuk kepada Idul Fitri seperti kita masuk kepada fitrahnya manusia, kembalinya manusia, dan permulaannya manusia seperti dia masuk Islam dan dia terbebas dari dosa apapun. Bukankah ini bertentangan dengan hadis riwayat Muslim bahwasanya Ramadan kepada Ramadan, Jumat kepada Jumat, salat 5 waktu, mukaffiratun lima bainahunna idzajtunibatil kabair, dengan syarat dia meninggalkan dosa besar. Artinya Ramadan dengan Ramadan, Idul Fitri itu tidak bisa menghapus dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar hanya bisa dihapus dengan taubat. Ikhwati iman rahimakumullah, sahabat Madinah Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan berhadapan, berpapasan dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, hari di mana kemenangan, hari di mana kegembiraan dirayakan oleh kita semua, hari di mana makan-makan dan minuman tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.